Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat menonton video pada kali ini. Sholawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam, ialah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yaumul mahsyar kelak kita dapat menerima syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya Andini Syahfitri dan teman saya Aini Humairah Azima Az-Zahra, dan nanti itu Pohan Syakira Fadla Nasution dan Fahrizal Alwi. Adapun judul materi kami ialah Pendidikan Kewarganegaraan di Australia dan Amerika. Baiklah, langsung saja pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokratis politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, yang semuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan umum pendidikan kewarganegaraan ialah memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antara warga negara dengan negara. Adapun tujuan khususnya ialah memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis, memiliki sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan cinta tanah air. Lalu, agar menjadi warga negara yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan memberikan demokrasi serta memberikan kontribusi. Baiklah, selanjutnya pendidikan kewarganegaraan di Australia. Pendidikan kewarganegaraan di Australia telah berumur lebih dari 1 abad dan merupakan bagian penting dari kurikulum dalam sistem sekolah Australia sampai 1950-an. Kurikulum pendidikan Australia pada awal dan pertengahan abad ke-20 yang dikenal dengan Civic and Citizenship Education atau CCE. Bidang kewarganegaraan disamakan dengan pemilu, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan publik yang dibentuk hanya untuk berinteraksi terkait Ministerial Council on Education, Employment, Training, and Year of Work, mengadakan kesepakatan untuk mengembangkan instrumen penilaian uji coba. Baiklah, selanjutnya pendidikan kewarganegaraan di Amerika. Perkembangannya pendidikan kewarganegaraan di Amerika dapat ditelusuri balik di mana pada saat The National Education Association membentuk kelompok untuk mengkaji kurikulum sekolah lanjutan dan kemudian merekomendasikan untuk menyempurnakan kurikulum, membentuk The Civic Study mengenai kekuatan dan kelemahan civic pertama, mengusulkan perkembangan community civic sebagai mata pelajaran baru untuk kelas 9 yang berfungsi sebagai bekal peserta didik yang memasuki dunia kerja setelah kerja 9 yang kedua. Di sekolah 12 di mana diusulkan adanya mata pelajaran mengenal permasalahan demokrasi atau problem of democracy. Kedua, mata pelajaran ini dirancang untuk menyiapkan para pemuda melalui perkembangan keterangan yang sungguh diperlukan untuk mengkaji masalah-masalah kewarganegaraan dan isu-isu yang berkembang sebagai upaya untuk memenuhi pelaksanaan peran dan tanggung jawab sebagai warga negara yang
hidup dalam masyarakat yang demokratis. Adapun tujuan utama dari mata pelajaran tersebut adalah untuk mengembangkan warga negara yang partisipatif, to develop participatory. Sekalipun dalam prakteknya tujuan tersebut ternyata tidak dapat dicapai sepenuhnya. Yang tampak hanyalah pengetahuan tentang isi yang masih tetap bersifat problematik. Pembelajaran PKN di Amerika setidaknya memegang prinsip what to think and how to think. Sebagai negara perintis, mengembangkan konsep dan paradigma citizenship education yang pertama kalinya pada pertengahan tahun 1880-an, yang mulai memperkenalkan mata pelajaran civic sebagai mata pelajaran di sekolah yang berisikan materi mengenai pemerintahan. Di antara tujuan dari mata pelajaran civic pada tahun 1900 ini adalah pengembangan social skill and civic competence atau keterampilan sosial dan kompetensi warga negara, dan idea of good character atau ide-ide tentang karakter atau watak yang baik. Jadi, dapat disimpulkan, pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat, peranan sekolah menjadi sangat penting dalam menanamkan pendidikan kewarganegaraan. Pada saat sistem pendidikan umum di negara Amerika Serikat tumbuh, PKN diberikan tempat utama di kurikulum sekolah sejak tahun 1890-an. Mata pelajaran ini dinamai ilmu sosial yang telah dibentuk untuk menjalankan peran utama pada persiapan kewarganegaraan. Baiklah, itulah penjelasan dari materi kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.